Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abah Messi. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Sini saya akan membahas tentang teori perkembangan Erik Erikson. Baik, siapa itu Erikson? Perkembangan psikoanalisisnya. Erik Erikson pada tahun 1902 sampai 1994 adalah seorang psikolog dan psikoanalisis Jerman Amerika yang terkenal karena mengembangkan teori perkembangan psikososial. Ia terlahir di Frankfurt, Jerman dan mengalami masa kecil yang sulit, yang kemudian membentuk minatnya terhadap identitas dan perkembangan individu. Erikson awalnya belajar seni tetapi beralih ke psikologi setelah bertemu dengan Anna Freud, putri Sigmund Freud, yang mempengaruhinya untuk mempelajari psikoanalisis. Yang kedua, psikoanalisis yang terkenal dengan teori perkembangan psikososial adalah Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erikson merupakan salah satu teori besar dalam psikologi perkembangan yang menggambarkan bagaimana individu melewati berbagai tahap perkembangan psikososial sepanjang kehidupan mereka, dari bayi hingga lanjut. Yang berikut konsep-konsep teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Konsep utama teori perkembangan psikososial Erikson adalah bahwa perkembangan manusia berlangsung dalam 8 tahap yang masing-masing melibatkan konflik psikososial tertentu. Setiap tahap harus dilalui dan diselesaikan untuk membantu individu mencapai kematangan psikologis. Berikut adalah konsep-konsep inti dalam teorinya. Yang pertama, krisis psikososial. Konsep utama teori perkembangan psikososial Erikson tentang krisis psikososial adalah bahwa setiap individu mengalami serangkaian konflik atau krisis pada setiap tahap perkembangan. Krisis ini muncul sebagai tantangan antara dua kutub, sisi positif dan sisi negatif. Yang berikut adalah beberapa contoh krisis psikososial di tahap utama. Yang pertama, kepercayaan ketidakpercayaan atau usia 0 sampai 1 tahun. Kedua, kemandirian, rasa malu dan ragu-ragu, usia 1 sampai 3 tahun. Ketiga, identitas, kebingungan, perang, usia remaja. Berikut, generativitas, stagnasi atau usia dewasa. Konsep yang kedua, epigenetik. Konsep ini dalam teori perkembangan psikososial Erikson berkaitan dengan gagasan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis dan lingkungan sepanjang kehidupan. Yang berikut adalah beberapa contoh krisis psikososial di tahap kedua. Interaksi antara biologi dan lingkungan, pengembangan selama seumur hidup, dampak lingkungan sosial. Berikut beberapa poin kunci tentang konsep epigenetik dalam teori Erikson, yaitu integritas antara biologi dan lingkungan, pengembangan selama seumur hidup, dampak lingkungan sosial. Yang berikut adalah teori Erikson yang terakhir, yaitu ego. Konsep utama tentang ego dalam teori perkembangan psikososial Erikson mencangkup beberapa elemen kunci yang menekankan fungsi ego dalam perkembangan individu. Berikut rincian mengenai konsep ego dalam
konteks teorinya. Pertama, ego sebagai pengaturan dan mediator. Yang kedua, identitas ego. Yang ketiga, krisis dan pertumbuhan. Yang keempat, adaptasi sosial. Yang kelima, ego sebagai proses dinamis. Berikut tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson mengemukakan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahapan yang berlangsung sepanjang hayat manusia. Setiap tahap melibatkan konflik atau tantangan yang harus dihadapi, dan keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi konflik tersebut akan mengaruhi perkembangan individu selanjutnya. Jadi baik, yang selanjutnya tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Tahapan yang pertama, tahapan kepercayaan, statistik kepercayaan 0 sampai 1 tahun. Tahapan otonomi, malu dan keraguan 1 sampai 3 tahun. Tahapan inisiatif, rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Tahapan industri, inferioritas 6 tahun hingga 12 tahun. Tahapan identitas, kebingungan, peran, itu umur 12 sampai 18 tahun. Tahap intimasi atau isolasi itu umur 18 hingga 40 tahun. Tahap yang berikut, tahap generativitas atau stagnasi, itu dari 40 tahun hingga 65 tahun. Berikut tahap integritas atau keputusan dari 65 tahun hingga ke atas. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Shalom.